Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Sahabat MOC yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun pada bagian kedua ini. Setelah mengenal hukum-hukum pernikahan, selanjutnya di sini diterangkan tentang rukun dan hadis-hadis yang bisa memberikan anjuran atau motivasi kepada para pemuda, khususnya yang belum punya pasangan tapi sudah pada waktunya, agar punya motivasi untuk bisa memasuki jenjang pernikahan. Di sini dijelaskan waqtalafa halin nikah afdol awit takhalli lil ibadah afdol. Para ulama berbeda pendapat apakah yang lebih utama itu adalah menikah, awit takhalli lil ibadati afdol, atau memilih untuk fokus beribadah dan tidak menikah. Jadi ada ulama yang mengatakan menikah lebih utama, ada yang mengatakan ibadah itu lebih utama. Warrajih, adapun pendapat yang diunggulkan, annal afdala al-jam'u bainahuma. Yang paling utama itu adalah mengumpulkan keduanya. Berarti yang paling utama adalah orang yang menikah dan orang yang fokus kepada beribadah. Mengapa? Li'anna nikaha laisa mani'an minat takhalli lil ibadah. Di sini dijelaskan karena pernikahan itu bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk fokus beribadah. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan keutamaan orang yang menikah dengan orang yang jomblo atau tidak menikah dalam hal ibadah, pahalanya jauh lebih besar. Kemudian waqad taqarrara anna arkanun nikah khamsatun, dan ditetapkan rukun-rukun nikah itu ada 5. Kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i, rukun nikah itu adalah mempelai laki-laki, kemudian mempelai perempuan, kemudian wali, yang keempat saksi, dan ijab qabul. Ini menurut madhab Syafi'i. Kemudian di sini dijelaskan arkanun nikah khamsatun. Pertama adalah al-aqidani, 2 orang yang akad. Wa huma az-zawjuh wal wali. 2 orang yang akad ini atau 2 orang yang bertransaksi dalam pernikahan adalah calon mempelai laki-laki atau suami, kemudian wali dari mempelai perempuan. Ini sudah 2. Kemudian wal ma'qud alaihima, yang diakad oleh keduanya atau yang ditransaksikan oleh calon suami dan wali si perempuan, suami dan walinya istri itu. Wal ma'qud alaihima, siapa yang ditransaksikan atau yang diakadkan oleh mereka, yaitu az-zaujatu was-shadaqah, adalah istri dan juga mas kawin. Jadi ketika diakad oleh wali perempuan itu yang disebutkan, saya nikahkan dengan anak saya dengan mas kawin. Jadi yang diakadkan itu adalah mempelai istri kemudian mas kawin. Kemudian yang kelima adalah as-sighah, ijab qabul. Ijab qabul itu adalah menyerahkan dan menyerahkannya si wali kepada suami, kemudian menerimanya suami dari si wali itu, ya. Jadi ketika dinikahkan, qabil tuh, saya terima. Nah, itu sudah masuk dalam sighah. Kemudian Imam Khattab di sini memiliki pendapat yang agak beda dengan pendapat rukun nikah yang 5 yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Itu menurut Imam Khattab, al-zahir anna zauja
wa annazauja wa zaujata ruknani. Suami dan istri itu, calon suami dan calon istri adalah rukun. Rukunnya itu adalah suami dan istri. Karena keduanya inilah nanti yang masuk ke dalam pernikahan. Li'anna haqiqatan nikah innama tujadu bihima. Nikah itu hanya bisa dilakukan atau hanya meliputi dua orang ini yang nanti masuk ke dalam jenjang pernikahannya. Sedangkan wali dan sighah, ijab qabul dan wali itu hanyalah masuk syarat menurut Imam Khattab ya. Syartoni. Kenapa kok hanya masuk syarat? Karena keduanya itu bukan dzatin nikahnya, bukan masuk ke dalam dzatiyah nikahnya. Jadi di luar peristiwa pernikahan itu. Jadi hanya syarat sahnya nikah harus ada wali, ada orang yang mengawinkan, kemudian ada ijab qabul, seperti itu. Ketika wali tidak ada, masih bisa diwakilkan kepada wali hakim misalnya. Jadi bukan yang langsung terlibat dalam pernikahan. Wa amma shadaq wa syuhud, adapun mas kawin atau mahar, wasyuhud dan saksi, menurut Imam Khattab ini tidak masuk rukun dan juga tidak masuk syarat. Fala yanbaghi addahuma minal arkani wala minasyurut liwujudin nikah bidunihima. Tidak masuk rukun dan tidak masuk syarat karena nikah masih dapat terlaksana dengan tanpa adanya shadaq dan syuhud. Hanya saja ketika tidak ada saksi dalam pernikahan itu dapat membahayakan. Li'annal mudarra isqatus shadaq wa dukhul bila syuhudin. Ya, memasuki pernikahan dengan tanpa saksi. Ya, kemudian berikutnya dijelaskan waqad warada fil hiddi 'alan nikah wa targhib fihi ahadisun katsirah. Di sini dijelaskan hadis-hadis yang dapat memberikan motivasi dan anjuran agar supaya orang yang sudah mampu menikah, pemuda jomblo dan atau duda yang sudah tidak punya istri, agar punya motivasi kembali untuk menikah. Ada hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang keutamaannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Ruwiyal Imam Ahmad fi musnadihi, bahwasannya anna rajulan dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Uqaf. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bernama Uqaf. Faqala lahu Nabi berkata kepada dia, bersabda kepada Uqaf, "Ya Uqaf, alaka zauja?" Wahai Uqaf, apakah kamu punya istri? Uqaf menjawab, qala la, tidak ya Rasulullah. Qala wala jariyata, kamu punya budak perempuan? Kata Rasulullah. Lagi-lagi si Uqaf menjawab, wala jariyata, saya tidak punya budak perempuan wahai Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi kepada Uqaf, wa anta bi khairin musirin, sedangkan kamu orang yang berkecukupan, artinya dia punya harta yang cukup, sekiranya dia bisa menikah, punya modal cukup untuk menikah. Khairin musirin, punya keleluasan rezeki. Rasulullah bertanya kepada Uqaf seperti itu. Wa anta bi khairin musirin, kamu orang kaya, punya harta cukup seandainya menikah. Wa ana bi khairin musirin, kata Uqaf, saya punya kecukupan rezeki ya Rasulullah. Lantas Nabi berkata kepada Uqaf ini, qala anta min ikhwani syayatin. Wahai Uqaf, sesungguhnya kamu adalah di antara teman-temannya setan. Ini gara-gara Uqaf itu tidak menikah. Rasulullah mengatakan dia itu sebagai temannya setan. Gara-gara dia sudah punya modal cukup untuk menikah tapi tidak mau menikah karena bahaya, ya, bisa melakukan hal-hal yang negatif nantinya. Lau kunta minan nasoro, katanya Nabi, wahai Uqaf, seandainya kamu itu orang Nasrani, kunta rohiban min ruhbanihim, maka niscaya kamu akan menjadi pendeta dari di antara para pendetanya orang Nasrani itu, karena gara tidak menikah. Terus Rasulullah melanjutkan sabdanya, anna min sunnati an nikah, sesungguhnya di antara sunnah-sunnahku itu adalah menikah.
Di antara sunnah-sunnahku, sekalipun sunnah Nabi bukan hanya menikah ya, tapi di antara sunnah-sunnah itu adalah pernikahan, menikah ya, harus punya pasangan. Syararukum uzzabukum, paling jeleknya kalian adalah yang membujang, kata Nabi. Jadi wahai bujangan yang belum menikah dan sudah waktunya ya, maka cepat-cepatlah menikah, karena Rasulullah mengklaim atau menjudgment kalian itu syararukum uzzabukum, sejelek-jeleknya kalian adalah orang yang memilih untuk membujang, tidak menikah. Ini hadis cerita bahwa menikah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para kaula muda, wahai para jombloan ya, wahai para laki-laki yang sudah mampu untuk menikah, man istata'a minkumul ba'ah, sudah punya cukup modal untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, katanya Nabi ya. Man istata'a, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dijelaskan, man kana dza taulin falyatazawwaj, kalau sudah punya bekal untuk menikah maka menikahlah. Kenapa kok dianjurkan menikah? Man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj. Karena menikah ini dapat menjaga mata. Laki-laki ini ketika sudah waktunya menikah tidak menikah, ketika sudah punya kecukupan harta modal untuk menikah tidak menikah, maka akan banyak godaannya. Matanya sulit untuk dikendalikan. Ketika ada cewek lewat, misalnya ada perempuan yang memiliki penampilan menarik, maka dia akan mudah sekali untuk memalingkan wajahnya kepada dia. Oleh karena itu dengan menikah aghaddul basar, matanya aghaddul basar, matanya akan lebih bisa dikendalikan. Jadi dia bisa berpikir, oh saya sudah punya istri, atau ketika dia sudah tidak kuat dia pulang kepada istrinya, melampiaskan nafsunya kepada istrinya karena sudah halal, daripada melampiaskan nafsunya kepada perempuan yang tidak halal ya. Wa ahsana lil farji, dan lebih menjaga atau lebih memelihara kepada farji atau kepada kelamin atau kepada kemaluannya, sehingga dia tidak kemana-mana ya, masuk ke dalam yang dihalalkan ya, tidak menyeleweng kemana-mana. Wa man lam yastati, apabila masih belum mampu untuk menikah, sedangkan dia sudah cukup untuk menikah tapi tidak punya harta untuk menikah, fa alaihi bisawmi, maka berpuasalah, fa innahu lahu wijaun ya, karena puasa itu dapat menjadi penangkal, artinya aiqatiun lisyahwah, artinya puasa itu dapat melemahkan kepada syahwat ya. Jadi mudah ketika orang lapar itu untuk melakukan aktivitas yang tidak dia biasanya malas ya, apalagi syahwatnya tinggi, maka kalau orang berpuasa dapat menurunkan syahwatnya.